Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia baru berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Kita akan bahas pemilu paling bersejarah ini di video persembahan channel Tentang Kita. Sebetulnya sekitar 3 bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam maklumat ke-10 atau maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Tapi ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir 10 tahun kemudian. Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946, seperti yang diamanatkan oleh maklumat pada tanggal 3 November 1945, dikarenakan ada sebab dan kendala. Di antara penyebabnya adalah ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu dan karena ancaman keamanan dari negara lain. Pemilu pertama memang baru diselenggarakan pada tahun 1955. Itu berarti hampir 10 tahun setelah kemerdekaan tidak ada pemilu. Ada beberapa sebab dan kendala mengapa pemilu baru diadakan di tahun 1955, yakni kendala dari dalam negeri dan faktor dari luar negeri. Berikut ini sebab tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946, seperti yang diamanatkan oleh maklumat ke-10. Ketidaksiapan pemerintah. Yang pertama adalah penyebab dari dalam, yakni ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu. Baik karena belum ketersediaannya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu, maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran atau sirkulasi kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Belum stabilnya kondisi keamanan negara. Yang kedua adalah penyebab dari luar, karena adanya serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan. Namun tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemilu. Misalnya adalah dibentuknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1949 tentang Pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1949, diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat atau tidak langsung. Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi. Kemudian pada paruh kedua tahun 1950, ketika Muhammad Nasir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan Undang-Undang Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Saharjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat, sebelum kemudian dilanjutkan ke Parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. Setelah Kabinet Nasir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wiryo Sanjoyo juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu
karena pasal 57 UUD S 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Selanjutnya, undang-undang ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. Undang-undang inilah yang menjadi payung hukum pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat atau tidak langsung bagi anggota DPR tidak berlaku lagi. Berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh maklumat ke-10, pemilu tahun 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam maklumat ke-10 hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan pada Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada konstituante. Perlu dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur, dan adil, serta sangat demokratis. Pemilu tahun 1955 bahkan mendapatkan pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Yang menarik dari pemilu tahun 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah Perdana Menteri dan Menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Pemilu tahun 1955 dilakukan untuk dua keperluan, yaitu untuk memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante. Berikut ini hasil pemilu 1955 untuk anggota DPR. Dan berikut ini adalah hasil pemilu tahun 1955 untuk anggota konstituante. Adalah suatu kelaziman bagi negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis untuk menyelenggarakan pemilu. Atas deklar konstitusional sebagai negara demokratis, maka sudah pasti Indonesia juga menyelenggarakan pemilu. Dan semoga setiap penyelenggaraannya menjadi pemilu yang berintegritas.